Kita akan bermain di antara dua perkhidmatan, khidmat kepada manusia, khidmat kepada ibu. Ibu kita ini bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi pemilik modal kehidupan kita, sehingga jasmani kita merupakan bagian dari jasmani ibu kita. Suatu waktu diceritakan ada pasangan pengantin baru yang kebetulan si suami pengantin itu orang yang kaya. Tatkala pengantin baru ini dalam masa-masa yang menyenangkan, pasangan yang baru menikah dalam waktu yang dekat ini sedang makan bersama dengan istrinya. Di hadapan kedua orang ini ada ayam goreng. Tiba-tiba datang seorang pengemis, mengucapkan salam dan mengibah, meminta sesuatu yang bisa ia makan. Apa kata si pengantin laki-laki? Dengan sombong ia berkata, meminta kepada istrinya agar disampaikan pada pengemis itu, "Enyah, pergi dari sini, aku tidak sudi memberimu apapun." Katakan demikian wahai istriku kepada dia. Maka kemudian pergilah pengemis itu tanpa mendapatkan apa-apa dengan hati yang duka. Pasangan pengantin baru ini yang kaya tidak lama kemudian atas perbuatan si suami, maka kekayaannya dihilangkan oleh Allah dan kemudian ikatan rumah tangganya menjadi putus. Pasangan ini bercerai. Si istri menikah lagi dengan seseorang yang lain. Dia mendapatkan suami yang kedua, orang yang baik, baik di dalam bermasyarakat, baik di dalam beribadah, dan juga memiliki kekayaan yang cukup. Di waktu ia menikah dengan suaminya yang kedua, sebagaimana kejadian yang pertama, dia sedang makan dengan suaminya yang kedua ini, dan kebetulan juga ada ayam goreng di sana. Pintu terdengar diketuk. Seorang pengemis mengucap salam dan mengibah-ibah, berkata, "Berikan kepadaku apa yang dapat aku makan, karena aku dalam keadaan lapar." Maka kemudian suami yang kedua itu dari perempuan ini berkata, "Coba engkau lihat apa yang diperlukan oleh laki-laki itu." Begitu dilihatnya, maka ternyata pengemis yang ada di luar itu adalah mantan suaminya yang pertama. Masuk dia dengan hati yang duka, dengan hati yang pilu. Dia tahu bahwa ini adalah perbuatan dia yang dibalas oleh Allah dahulu. Diam-diam dia berkata kepada suaminya yang kedua, yang datang itu adalah pengemis, meminta sesuatu, "Wahai suamiku, berikan ayam goreng ini." Maka diberikan. Setelah itu diceritakanlah oleh istrinya kepada suami yang kedua. Apa jawab suami yang kedua setelah mendengar cerita istrinya? "Demi Allah, wahai istriku, pengemis yang pernah datang dulu kepadamu dengan kepada suamimu yang pertama itu adalah aku." Ini yang dikatakan bila Allah membolak-balik realitas kehidupan. Ini hari Anda di atas, esok di bawah. Perputaran rahasia Allah hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman dan tabah. Namun bagi mereka yang berjiwa kaku dan angkuh, kehidupan ini seperti duri. Bahkan kasih sayang Tuhan pun seakan-akan tak pernah ia rasakan. Kenapa? Karena hatinya sudah keras, jiwanya sudah
kaku dan tidak bisa merasakan kelembutan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berada di tempat yang panas dan kemudian mengambil sorbannya dan menutup kepalanya. Kemudian beliau berteriak dengan suara lantang, siapakah di antara kalian yang kelak ingin mendapatkan naungan Allah? Maka semua sahabat di waktu itu mendengar dan bertanya, kami menginginkan itu ya Rasul, lantas bagaimana caranya? Rasulullah menyebutkan, berikan tenggang waktu kepada saudaramu yang berhutang padamu, atau kalau bisa engkau bebaskan ia dari segala hutangnya. Pasti Allah akan menutupi kepalamu dengan kasih sayangnya di padang mahsyar yang panas. Ini sebuah bentuk bakti. Nah, seseorang ini kan karena tidak memahami rahasia di balik itu, sehingga merasa jenuh, merasa bosan dengan perintah Allah, merasa bosan dengan bertauladankan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena hanya ada perintah dan tidak memahami hikmah di balik itu. Makanya membeberkan hikmah-hikmah itu adalah merupakan rangsangan pada jiwa orang muslim untuk segera kembali menjadikan Rasulullah panutan. Alasannya sederhana. Kenapa kita itu malas, jenuh? Dikarenakan kita tidak dirangsang oleh bahasa-bahasa kenabian yang membuka hikmah-hikmah dari setiap kebaikan kita. Sehingga ulama-ulama pantasnya juga bukan hanya sekedar mengajar tentang sholat, tetapi rahasia dan hikmah sholat dikupas. Maka semuanya, aturan mainnya dijelaskan dan rahasia di balik apa yang dilakukan harus sudah dibuka, sehingga itu menjadi sebuah acuan bagi pemikiran kaum muslimin dan kaum muslimat. Tidak hanya melaksanakan, tetapi berdasarkan ma'rifat bahwa di balik apa yang ia kerjakan ada semua hikmah yang besar yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini adalah gambar. Bahkan Anda juga harus tahu bagaimana bakti-bakti yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah sendiri kepada Rasulullah. Anda dengan saya tidak benar kalau kita sombong. Anda dengan saya semua tidak benar kalau kita ini merasa sanggup segala-galanya. Karena baginda Rasulullah yang secara hakikat lebih kaya dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang apabila meminta kepada Allah pakaian turun dari langit, yang bila meminta kepada Allah buah-buahan turun dari langit, apapun, bahkan bukan hanya sesuatu yang ada di langit yang diturunkan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di bumi diundang juga untuk menyaksikan khazanah Tuhan yang ada di langit. Rasulullah waktu meninggal itu masih punya hutang. Bisa Anda bayangkan? Kenapa Rasulullah masih memiliki hutang? Orang berhutang itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Akan tetapi di situ merupakan pelengkap ajaran kenabian bahwa Rasulullah tidak mau memberikan gambaran hutang sebagai suatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Seringkali Rasulullah berhutang kepada Sayyidah Fatimah, berhutang kepada Amirul Mukminin Ali, berhutang kepada sahabat. Bila ada rezeki ditutupin lagi hutangnya, bahkan sampai mati berwasiat kepada Imam Ali, wahai Ali, bila ternyata aku mati nanti dan masih tersisa hutang-hutangku yang belum terbayar, ini menjadi tanggung jawabmu wahai Ali. Imam Ali berkata, aku terima tanggung jawab itu wahai Rasulullah. Maka segera Imam Ali mencari pihak-pihak yang mungkin Rasulullah pernah berhutang kepada mereka. Maka disusuri semua daerah-daerah yang ada di Madinah, ditanyakan, adakah di antara kalian yang dahulunya baginda Muhammad terhutang kepada kalian? Bahkan riwayat mengatakan bakti dari Imam Ali kepada Rasulullah tentang satu wasiat hutang
adalah selama 3 tahun berturut-turut di musim haji, Imam Ali senantiasa menanyakan kepada seluruh jamaah haji dengan suara yang lantang, "Wahai kalian dari umat Muhammad, Nabi kalian telah wafat. Adakah di antara kalian yang hutang-hutang baginda Muhammad belum terlunasi? Aku Ali bin Abi Thalib yang akan melunasi." Tahun pertama tidak ada yang menjawab. Pada tahun kedua tidak ada yang menjawab. Pada tahun yang ketiga tidak ada yang menjawab. Maka Imam Ali mengatakan, "Sudah selesai amanat ini aku jalankan." Ini sebuah perkhidmatan seorang keluarga terhadap Rasulullah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sahabat yang berbakti kepada Rasulullah. Yang kalau kita paparkan di sini, makna daripada khidmat itu menyimpan sebuah rahasia kelembutan jiwa dan menurunkan bibit cinta dari sisi Allah. Nah, kita harus berkhidmat, merasakan nikmatnya tawadhu, dan kemudian tidak memilih kepada siapa. Maka cinta itu menjadi sebuah tanaman surgawi yang dititipkan kepada penduduk bumi oleh Allah agar bisa bersama dengan sesama manusia yang seagama, yang sekeluarga, ataupun yang sekerja, di mana mereka bersama dalam sebuah kehidupan. Bahkan wali-walinya Allah itu tidak hanya berkhidmat kepada manusia, kepada binatang. Kuda mereka berikan makanan, mereka berikan minuman, mereka jaga betul. Bahkan suatu waktu cucunya Rasulullah, Imam Hasan, sedang makan. Tiba-tiba datang seekor anjing, duduk bersimpuh di dekatnya, melihat, menatap kepada Imam Hasan, seakan-akan ingin numpang makan dengan beliau. Sahabat-sahabat beliau datang dan berkata, "Wahai Imam Hasan, bila engkau izinkan kami mengusir anjing ini, akan kami usir." Apa kata Imam Hasan? "Aku ini paling tidak bisa. Di waktu aku makan, masih dilihat oleh ciptaan-ciptaan Allah yang memiliki jiwa. Biarkan aku makan sesuap dan sesuap untuk dia." Terus sampailah apa yang dimakan oleh Imam Hasan habis. Sesuap untuk diri beliau, sesuap untuk seekor anjing. Tuntutannya adalah, bila kita ini memiliki satu anania, satu keegoan, kita akan bahas di sini. Ego itu sebenarnya adalah merasa untuk dirinya. Ego yang paling besar itu adalah ego yang dimiliki oleh seseorang yang masih bujang. Kenapa? Karena makan untuk dirinya, minum untuk dirinya, pakaian untuk dirinya, dapat rezeki hanya untuk dirinya dan dirinya. Sehingga dikatakan ego yang paling kuat sekat dan batasnya, yang paling mendasar, yang harus dikembangkan adalah egonya orang yang bujang. Sehingga dituntut oleh Allah kekakuan hati seperti ini, diminta oleh Allah lebih lembut dan lebih lunak. Menikah engkau, biar engkau bisa bertanggung jawab untuk orang lain. Setelah ia menikah, dia dapat rezeki. Kemudian apa? Untukku dan untuk istriku. Sudah mulai terjadi perluasan keegoan. Kemudian pernikahan ini terus berkembang. Datanglah kepada mereka amanat-amanat Allah yang disebut dengan anak. Maka rezeki yang didapati untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk anaknya semakin luas lagi. Lama-kelamaan pasangan itu menjadi kakek dan nenek yang memiliki banyak cucu. Maka rezeki yang diberikan oleh Allah dibagikan lebih luas lagi. Ini makna daripada di mana Allah memberikan hikmah agar kita melakukan satu bentuk kebaktian di dalam tatanan-tatanan syariat. Kalau Anda diminta mencintai diri Anda, maka semua orang mencintai dirinya. Kalau seorang suami diminta mencintai istrinya, mencintai anaknya, maka semua orang sepatutnya demikian. Kakek mencintai kepada cucu-cucunya.
Alasannya adalah kita tetap disebut dengan orang yang ego. Kenapa? Karena itu istri-istri saya, itu anak-anak saya, itu adalah ibu-ibu saya, itu abah-abah saya. Maka kalau masih kembali kepada saya, jawabnya itu adalah ego yang masih terbatas, walaupun sempat mengalami perkembangan. Mana bisa orang akan diangkat menjadi walinya Allah kalau hanya mengutamakan diri dan keluarganya? Kenapa? Karena walinya Allah itu simbol kasih sayang Allah. Anda bayangkan, di waktu rumput oleh Allah ditumbuhkan, maka Allah wajib atas rumput ini memberikan rezeki. Bila tidak, mati rumput itu. Seekor lalat yang merupakan larva kemudian terbang dari mulai dalam wujud larva dan mewujudkan dirinya sebagai lalat, maka wajib kepada Tuhan membuktikan kasih sayang untuk memberikan makan kepadanya. Maka kemudian terbanglah ia. Bila tidak, matilah larva itu. Anda lihat, semuanya diurus oleh Allah. Berarti seorang walinya Allah memiliki sikap ketuhanan dan bukan memiliki sikap yang sederhana sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yakni keakuan yang rendah yang menjadi milik umum manusia. Sekalipun itu perempuan bukan ibu kita, tetapi walinya Allah cinta kepadanya dan membantu. Sekalipun itu adalah anak orang lain bukan anaknya, maka dia tetap membantu. Sekalipun itu ternak bukan miliknya, tetapi dia melihat bahwa ternak ini adalah merupakan kehidupan yang harus disentuh oleh kasih sayangnya, maka ternak siapapun dia berinya makan. Nah, ini yang disebut dengan apabila Allah telah melihat keegoan itu semakin luas, tidak hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi untuk masyarakatnya, untuk lingkungan, dan terus semakin ia melebarkan keakuannya demi menuju pada keakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mencintai dia dan dia pun diberi wilayah sehingga dilantik menjadi walinya. Di sini permasalahan. Kalau Anda dengan saya mau melihat bagaimana Rasulullah dengan para sahabat. Sahabat Rasulullah itu ada dari kalangan Arab. Dengan orang Arabnya Rasulullah baik. Apa yang menjadi keperluan orang Arab dibantu oleh Rasulullah. Apabila datang kepada Rasulullah dari kalangan Yahudi yang kemudian ia masuk Islam, menyatakan dirinya ingin menyembah kepada Allah melalui syariat Rasulullah, dibantu oleh Rasulullah. Apabila yang datang kepada Rasulullah orang Afrika, dibantu. Apabila yang datang kepada Rasulullah orang Persia, dibantu. Pertanyaannya, kenapa semua dibantu oleh Rasulullah? Kenapa semuanya dikasihi oleh Rasulullah? Kenapa semuanya diperhatikan? Karena Rasulullah merupakan simbol Tuhan di bumi yang harus mencakup segala sesuatunya tanpa terkecuali. Ini yang dikatakan mengembangkan makna khidmat, meluaskan cakupan kasih sayang, sehingga mahabbah nanti akan tumbuh kepada semua yang berasal dari Allah, dicintai semata-mata karena Allah. Nanti juga akan membentuk sebuah cinta, walaupun orang yang kita cintai ini tidak tahu kalau dia sedang dicintai oleh kita. Berjalan Rasulullah suatu waktu, ada orang Badui. Maka kemudian orang Badui ini mengikuti Rasulullah dari belakang dan menarik sorban Rasulullah sehingga Rasulullah badannya terputar karena kuatnya tarikan itu. Rasulullah segera bertanya, ada apa engkau wahai saudaraku, engkau menarik sorbanku? Orang itu cengenges-cengenges, dia bilang, aku ingin tahu wahai Muhammad, benarkah engkau ini sabar? Apa kata Rasulullah? Tidakkah engkau lihat kesabaranku? Benar, engkau ternyata orang yang sabar. Itu kenapa Rasulullah diam? Karena yang ditarik sorbannya itu mencintai kepada yang narik, sementara yang narik tidak mengerti apa-apa tentang kasih sayang dan kelembutan. Nah, kalau Anda diganggu, Anda namanya dirusak, dakwahnya dicaci maki oleh pihak manapun, Anda harus cinta kepada mereka.
Nah, kalau kita mencintai mereka dan mereka tidak tahu kalau kita cinta kepada mereka, ya sudah. Yang penting kita berbuat baik, sekalipun mereka itu telah menunjukkan etikat yang tidak baik. Kenapa? Kita ini orang yang ingin bertindak sesuai dengan konsep kenabian, konsep daripada Ahlul Bait, konsep daripada sahabat, konsep daripada ulama salaf. Semua konsep yang mengacu kepada menjadikan Rasulullah sebagai panutan dunia akhirat, itu merupakan jalan kita semua. Lantas mengapa kita di dalam berkhidmat harus memilih, di dalam berkhidmat kita harus membedakan? Maka pembedaan dan pemilihan seperti ini menunjukkan ketidaksiapan kita untuk berwilayah atau tidak siap untuk mengikuti ajaran nubuwah kenabian. Ini di sini harus kita lihat. Andaikan sosok seperti Al-Faqihul Muqaddam tidak kita lihat sekarangnya setelah mencapai wilayah, tetapi kita lihat pada proses awalnya, bagaimana beliau berkhidmat kepada sesama manusia, bagaimana beliau berkhidmat kepada guru-gurunya atau kepada keluarganya, orang tuanya, bagaimana beliau berkhidmat kepada lingkungan dan masyarakatnya. Maka bentuk perkhidmatan yang terarah oleh bimbingan kenabian menciptakan sebuah bentuk perkhidmatan yang sempurna. Hatinya menjadi lembut, cinta tiba, dikembangkan cinta sesuai dengan cintanya Rasulullah, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segenap alam. Semua alam harus terikat oleh kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dadanya sempit, cara berpikirnya pendek, kemudian mengambil sebuah tema haul seorang wali, namun karena berangkat dari dada dan hati yang sempit, akal yang pendek, pemahaman tentang kewalian dia tidak bisa menelusuri dengan baik. Kita tidak hanya sebagai orang yang ingin belajar tentang nama atau sejarahnya, tetapi kita harus menilik lebih jauh proses keberhasilan Al-Faqihul Muqaddam di dalam merintis yang disebut dengan al-wilayah. Nah, salah satu yang saya paparkan di malam ini merupakan sebuah batu uji kepada diri kita atau anak tangga yang harus kita berpijak kepadanya, yakni kita harus melakukan perkhidmatan kepada siapa saja guna untuk mendapatkan kelembutan hati, dan pada suatu waktu nanti kelembutan hati yang mantap akan dikirim oleh Tuhan bibit cinta. Hal yang perlu kita lihat di sini, banyaknya ulama-ulama kita yang menceritakan kesuksesan wali-wali, namun tidak memaparkan bagaimana kesuksesan itu didapati. Kalau semuanya sifatnya adalah yang masak-masak saja yang diberikan kepada umat, maka dia tidak belajar bagaimana sesuatu itu menjadi masak, maka di sini akan menjadikan umat hanya kagum, umat hanya terheran-heran. Kalau kita hanya terheran-heran dan kagum kepada Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi saja, maka kagum bersama dengan ingatnya kita. Bila sudah lupa, hilang pula kagum kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini, kekaguman, keheranan atau ta'ajub kepada sebuah rintisan keberhasilan seorang wali itu pantas, tetapi jangan berhenti di sana. Kita harus menelusuri kenapa ini orang namanya mencuat menjadi nama wali yang hebat. Pasti ada sebuah rintisan panjang, kaji. Dan Anda tidak akan pernah bisa mengingkari adanya khidmat yang dilakukan oleh Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi kepada semua pihak. Kenapa? Karena ini merupakan rumus berspiritual, as-sayr was-suluk ilallah, di antaranya harus melaksanakan khidmat.
apabila kita berkhidmat kepada wali-walinya Allah. Anda tahu kadang-kadang kalau kita berkhidmat kepada walinya Allah itu tidak dapat gaji sebagaimana berkhidmatnya pegawai negeri kepada atasannya. Orang yang mengerti kalau dirinya berkhidmat kepada seorang wali, maka apa yang diberikan oleh wali itu terserah yang akan diberikan kepada kita oleh beliau. Namun ada satu keyakinan di dalam hati kita, beliau akan memberikan sesuatu yang sangat pantas dengan kita. Walau terkadang menurut kita hal ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, namun wali telah membaca apa yang pantas untuk diberikan kepada orang yang berkhidmat kepada mereka. Anda bisa tahu, bila seorang walinya Allah dan kita berkhidmat kepada beliau dalam tenggang waktu tertentu, di saat kita menginginkan sesuatu sebagai imbalan dari walinya Allah, di waktu kita berharap, justru di saat itu beliau tidak memberi. Di saat kita tidak sedang berharap, di sanalah beliau secara besar-besaran menggaji jiwa kita. Dan salah satu yang dibayarkan oleh walinya Allah kepada khadim-khadim mereka, kepada pelayan-pelayan mereka, kepada pembantu-pembantu mereka, di samping satu yang disebut dengan ilmu, disebut dengan hikmah, maka ada lagi satu yang disebut dengan musyahadah. Sehingga bila seorang pelayan yang berkhidmat kepada walinya Allah dalam waktu puluhan tahun, makan sebagaimana yang beliau makan, kita minum sebagaimana yang beliau minum, itu tidak akan pernah merasa jenuh, karena ada sesuatu yang ingin kita kejar dari wilayah beliau. Di waktu kita mengejar, beliau lari. Di waktu kita capek, kita letih, beliau datang dan beliau membayar kita. Salah satu contoh diantaranya adalah dibukanya mukasyafah oleh wali-walinya Allah kepada pelayan-pelayan mereka. Anda tahu, tidak ada satupun lembaga pendidikan di muka bumi ini yang kalau cerita malaikat kemudian digambar dengan tepat, ini loh malaikat. Paling hanya namanya dan tugasnya. Jibril adalah nama malaikat yang bertugas memberikan wahyu. Sebatas itu saja yang ditulis oleh guru di lembaga pendidikan manapun. Dan demikian pula di dalam kitab, pengarang hanya akan menyebutkan nama, tugas, atau jenis alamnya. Tetapi sosok Jibril yang sebenarnya, maka tidak ada yang bisa mewujudkan dalam pandangan real di mata para murid-muridnya kecuali wali-walinya Allah. Sehingga bakti 1 tahun, bakti 2 tahun yang harusnya dibayar sekian juta, itu menjadi tidak ada nilainya di saat diganti oleh seorang walinya Allah dengan membuka atau dengan menyingkap sesuatu di alam yang lain, sehingga terlihatlah olehnya rahasia Allah. Dan kenikmatan menyaksikan di dalam musyahadah itu akan menggugurkan semua keinginan-keinginan yang bersifat duniawi dan menjadi cenderung hati kita kepada akhirat. Bagaimana kalau Anda dan saya berkhidmat misalkan kepada seorang wali, tidak diberi gaji sebagaimana seorang pegawai negeri, tapi kita yakin suatu waktu ada hikmahnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetangga kita yang menjadi pegawai sudah bisa beli mobil, bisa beli ini, bisa beli ini. Sementara kita berkhidmat sama walinya Allah, mau minta gaji, jelas bukan itu tujuan kita. Mau minta makan, ya kita makan sama dengan apa yang beliau makan sajalah. Yang penting kita menunggu sebuah hikmah. Entah kapan, itu bukan karena kita yang menentukan, itu ditentukan oleh wilayah, dan wilayah itu atas perintah Allah. Kalau Anda berkhidmat kepada seorang wali dalam waktu 5 tahun, dan seorang pegawai yang ia berbakti untuk sebuah instansi selama 5 tahun, menurut mata manusia di muka bumi yang berhasil adalah pegawai negeri. Tetapi pegawainya, wali-walinya Allah yang tidak tergajikan secara materi, setiap harinya pasti melihat sikap dan ucapan yang penuh dengan hikmah. Namun suatu waktu, bila selama 5 tahun misalkan
dibukanyalah satu pintu musyahadah, dan dia bisa menyaksikan satu alam yang tidak pernah disaksikan oleh siapapun, berkah daripada kedermawanan seorang wali kepada pelayannya. Maka di sini dia akan mendapatkan sebuah kenyataan yang tidak bisa dikejar oleh pelajar manapun di muka bumi ini. Beliau dengan Allah yang tahu. Kalau menurut riwayat-riwayat yang lain yang sempat saya baca dari berbagai referensi, yang paling banyak mendapatkan jatah untuk menolong umat Muhammad atau umat Bani Adam ini untuk diberinya syafaat di mahsyar itu diantaranya adalah syuhada. Demikian pula dengan ulama. Bahkan dikatakan tinta yang ditulis oleh ulama itu lebih afdal daripada darah syuhada yang jatuh di medan perang. Dan di situ ada gambaran satu orang alim, satu ulama bisa membawa orang sekian, satu orang yang syahid bisa membawa sekian, tetapi satu orang wali itu tidak pernah ada komentar yang jelas. Kenapa? Karena wali lebih afdal dari syahid, wali lebih afdal dari sekedar hanya memberikan keilmuan, karena tidak semua pengajar itu wali. Namun bila dia sudah sampai pada maqam kewalian, pasti dia pernah duduk sebagai muallim atau dia duduk sebagai seorang murabbi. Sehingga di sini kita akan paham nanti bahwa kita ingin mendapatkan jatah atau bagian yang telah Allah berikan kepada setiap walinya, sehingga semua ibadah yang kurang, akhlak yang kurang, kedermawanan yang kurang, semuanya yang serba kurang, dia harus masuk menjadi tanggung jawab seseorang yang mendapatkan prioritas dari Allah untuk menolong orang yang serba kekurangan. Bahkan menurut sebagian riwayat, orang yang betul-betul cinta sama Rasulullah, ya tentu bukan kita sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau sudah cinta, dia harus masuk sebelumnya kepada tawadhu. Kalau sudah tawadhu itu ada, pasti ada sebuah pelayanan khidmat. Jadi orang yang berkhidmat betul kepada Rasulullah, yakni maksudnya dari kalangan sahabat. Kalau misalnya ada perkhidmatan di zaman sekarang bisa diwujudkan dan bisa menandingi sahabat, ya semoga saja kesempatan itu masih ada. Yakni dia ini harus berkhidmat dan mendapatkan tawadhu dan cinta. Siapa yang benar-benar mencintai Rasulullah dan mencintai keluarga Rasulullah dengan artian sebenar-benarnya pencinta, maka salah satu di antaranya dia dibenarkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 orang kafir untuk dimasukkan ke surga. Itu bonusnya. Kalau untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, Imam Ali pernah menandaskan pencinta keluarga Rasulullah, satu orangnya bisa menolong 700 keluarga. Itu dari kaum musliminnya. Sudah kita angkuti semuanya, kita kasih syafaat semuanya. Selepas itu kita cari lagi, dihitung lagi keluarga kita. Karena kalau kita menghitung sanak kerabat kita tidak sampai sebanyak 700 keluarga. Sehingga kebetulan ada tetangga kita yang tidak seagama, tetapi dia orangnya baik dulu. Waktu ibu kita sakit datang, waktu guru kita sakit dia membantu, padahal lain agama. Nah, kalau kita mendapatkan kesempatan memberikan syafaat, pencinta keluarga Rasul itu bisa menolong 10 orang kafir. Itu hak Anda untuk Anda tahu. Setelah kita mengedepankan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang muslim dari kerabat dan keluarga kita. Nah, kalau orang-orang seperti kita sudah mendapatkan janji-janji seperti ini, maka jelas jiwa kita ingin. Nah, keinginan-keinginan yang pernah ada di hati kita itu juga pernah menjadi keinginan dari wali-walinya Allah, namun sudah diwujudkan. Nah, kalau sudah mencapai maqam wilayah dan ia mendapatkan kedudukan yang tinggi dari berbagai sisi, baik dari perkhidmatan, dari kesabaran, dari segala-galanya, semakin tinggi wilayahnya, semakin besar cakupannya untuk dimasukkan ke dalam surga melalui syafaatnya. Nah, ini
Makanya kita harus mengerti di balik itu. Seseorang mendekati seseorang ingin dikasih sesuatu. Banyak saudara kita dari kaum muslimin mendekati orang-orang tertentu karena menginginkan sesuatu. Lantas bagaimana kita dengan Al-Faqih Al-Mugaddam? Ya kita menginginkan sesuatu. Menginginkan sesuatu dari saudaranya, menginginkan sesuatu dari abah dan ibunya sebagai cindera kasih, sebagai tanda kasih atau cindera mata yang dengannya kita mendapatkan kemuliaan karena anugerah yang diberikan, itu hal yang pantas. Bahkan dahulu di zaman sahabat, apabila Rasulullah memotong kuku Rasulullah, itu sahabat-sahabat itu mendatangi Rasulullah dan meminta, ya Rasulullah, izinkan saya ambil potongan kukunya Anda untuk saya simpan biar berkah. Dikasih Rasulullah. Ada yang minta pakaian Rasulullah, diambil keberkahannya, dikasih oleh Rasulullah. Ada yang minta bekas minumnya Rasulullah, dikasih. Nah ini apa? Menunjukkan adanya sesuatu yang diinginkan oleh orang yang tajam mata hatinya di dalam melihat kenabian. Nah demikian pula dengan orang yang tajam mata hatinya di dalam melihat kewalian. Pasti dia menginginkan sesuatu dari sebuah wilayah. Karenanya kewalian yang dimiliki oleh Al-Faqih Al-Mugaddam semoga akan memberikan apa yang menjadi niatan kita, sehingga kita nanti mendapatkan hikmah yang besar, baik di dunia ini atau kelak di akhirat nanti. Terserah kepada yang memberi kepada kita. Yang penting mendapatkan saja, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Karenanya apabila terjadi di antara kaum muslimin hal-hal yang tidak dibenarkan, segeralah selesaikan urusan-urusan yang tidak benar itu, agar tidak menjadikan perkhidmatan satu dengan yang lain terputus. Karena sesungguhnya kejahatan-kejahatan yang ada di dalam sosial masyarakat kita intinya adalah memutus kebaktian dan kebaikan saudara terhadap saudara. Itu kejahatan yang paling besar yang akan muncul dalam tatanan kaum muslimin. Anda pernah baik kepada seseorang, maka kemudian orang yang Anda baiki tiba-tiba menjadi alasan Anda untuk tidak memberikan lagi. Selidik punya selidik, orang yang Anda baiki ternyata menikam Anda dari belakang dengan fitnah-fitnah. Namun kalau Anda betul-betul berkhidmat dan Anda betul-betul sabar, berikan kepada manusia yang terbaik, berikan kepada mereka cerminan yang baik. Kalaupun mereka masih menuding kita, bukan alasan kita untuk lari dari sebuah tantangan fitnah. Kita harus terus maju. Tetapi memutus kebaikan saudara ini dosa besar. Nah oleh karena itu hal-hal yang memicu perpecahan di antara kaum muslimin, adu domba di antara kaum muslimin, sehingga kebaikan kita kepada saudara kita putus, silaturahim saudara kita kepada saudara kita yang lain putus, dan semuanya membentuk kubu-kubu, semuanya membentuk kelompok-kelompok kecil. Ini menunjukkan Islam telah tercabik-cabik, Islam telah membentuk kekuatan yang lebih kecil. Nah kekuatan Islam yang pecah seperti ini, itu harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Ini sebagai sebuah titipan secara moral saja dari saya, mengingat bahwa acara yang kita selenggarakan ini sebenarnya bukan milik Alawiyah semata-mata. Bangsa habaib siapa saja yang ia bertarekat atau tidak kepada Al-Faqih Al-Mugaddam, dia itu masih memiliki ikatan yang kuat. Sehingga kalau acara ini dikatakan merupakan acara khusus untuk ikhwan akhwat penganut tarekat Alawiyah, sebenarnya bukan. Tidak sesempit itu. Al-Faqih Al-Mugaddam bukan milik kita semata, tetapi milik dari hamba Allah yang ingin menuju Allah melalui wilayah beliau, terlebih anak cucunya sendiri. Siapa saja yang ingin terus mengembangkan budaya ini, kebaikan ini untuk dirinya, untuk masyarakat, kita harus mendukung. Nah, apabila kita melaksanakan dan ada pihak yang keberatan, jangan kita sikapi mereka yang keberatan. Yang penting kita berbuat baik, sudahlah. Terus kita jalan. Ini yang dikatakan sebuah pelayanan, sebuah kebaktian yang harus terus dengan kesabaran sampai nanti kita mendapatkan yang disebut dengan tawadhu dan syukur-syukur.
suatu waktu nanti kita mendapatkan cinta yang luar biasa kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kesimpulan di malam ini sebelum saya akhiri adalah Islam di Indonesia diminta bersatu dan menjaga persaudaraan. Anda jangan terkecoh dengan perpecahan madhab. Anda jangan terkecoh dengan perpecahan orpol dan ormas. Kalau Anda tidak memahami ini, maka Anda termasuk orang yang dirugikan di zaman sekarang. Dan sungguh, sekarang ini Islam memang sedang sakit dan dihinggapi berbagai macam motif. Kalau kita salah di dalam menyikapi kondisi seperti ini, maka Anda dan saya yang rugi. Pemilik Islam adalah Rasulullah. Rasulullah yang membawa untuk seluruh manusia. Islam bukan milik Syiah. Islam bukan milik ahli sunnah. Islam bukan milik Wahabi. Islam bukan milik Khawarij. Tetapi Islam adalah milik Allah yang diamanatkan kepada Rasulullah. Makanya siapa saja yang mengajak kita untuk menuju baginda Rasulullah, kita harus dukung. Lebih-lebih kita telusuri jalannya lebih mantap, yakni menggunakan wilayah sebelum masuk kepada nubuwah. Ini kita harus dukung. Nah sekarang kalau bangsa habaibnya pecah gara-gara Syiah, habaibnya pecah gara-gara madhab, kasihan bangsa habaibnya diadu domba. Dan semoga dengan nama Al-Faqih Al-Muqaddam ini kita nanti memiliki sebuah kesadaran, sensitivitas memahami politik yang terjadi. Namun atas nama wilayah dan perkhidmatan, maka bangsa habaib jangan sampai dipecahkan oleh permasalahan madhab apapun. Jangan. Peganglah apa yang Anda yakini dan jalankan. Yang penting kita tahu semua ini harus kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada kaum muslimin, jangan mau dipecah belah oleh madhab apapun. Apa yang Anda yakini, jalankan sendiri-sendiri. Karena setiap yang mati akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Terserah orang. Karena kalau misalnya ada yang pindah agama, yang muslim jadi kafir, yang sunni jadi syi'i, yang syi'i jadi sunni, itu urusan mereka. Nafsi-nafsi, yang penting kita baik kepada Allah, baik kepada Rasul, dan baik kepada sesama kaum muslimin. Ini yang sekarang sedang harus kita pahami atas nama kebersamaan kaum muslimin. Siapapun dari unsur manapun, bila motifnya ingin mengembalikan akal dan hati kepada Rasulullah, kita harus mendukung. Terutama dari kalangan bangsa habaib, dukunglah mereka karena sesungguhnya mereka ingin membawa kita kepada Allah melalui jalan datuknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila di dalam penyampaian ini ada kekeliruan penyampaian atau bahasa yang menyinggung perasaan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kita haturkan segala puji syukur dan kita bermohon ampunan dosa.